Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang media pembelajaran dalam pengajaran Aswad yang beranggotakan saya sendiri, Nindya Aulia Nur Arifah, dan teman saya Imba Rukminingsih dan Novia Rizky Amalia. Di sini nanti kami akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, apa itu media pembelajaran Aswad, apa saja media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pengajaran Aswad, komponen-komponen pembelajaran Aswad, dan kelebihan kekurangan pembelajaran Aswad. Yang terakhir, tujuan pembelajaran Aswad. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Novia Rizky Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai media pembelajaran dalam pengajaran Aswad. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya ilmu Aswad itu. Jadi ilmu Aswad atau biasa disebut dengan fonetik merupakan suatu kajian ilmu yang membahas tentang bunyi ataupun suara. Jika dalam bahasa Arab, ilmu Aswad ini erat kaitannya dengan kefasihan, kemudian ketepatan intonasi, dan jeda pada setiap huruf dan kalimat. Bunyi ataupun suara ini tidak bisa difahami melalui tulisan. Maka dari itu, di sini kita akan membahas media apa yang cocok untuk menerapkan ilmu Aswad, agar kita dapat mengetahui seberapa kefasihannya, bagaimana intonasi dan jedanya dalam mengucapkan huruf berbahasa Arab. Kemudian kita harus bisa membedakan antara metode dan media. Jadi kalau metode ilmu Aswad itu berarti cara bagaimana kita menyampaikan ilmu Aswad tersebut, teorinya, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau media itu berarti alat apa yang dapat digunakan. Jadi seperti itu, media itu alat apa yang dapat kita gunakan untuk menerapkan ilmu Aswad tersebut. Seperti pelajaran istima, seorang guru itu membunyikan suatu percakapan orang atau suatu cerita sehingga siswa mencoba mendengarnya dan mencoba menelaah apa isi dari suatu cerita tersebut. Kemudian dalam media-media tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya dalam media rekaman itu memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Yang kelebihannya dari media rekaman ini mudah didapatkan dan mudah dibuat. Kemudian bisa digunakan, tidak harus ada gurunya. Jadi misalnya gurunya tidak hadir dan diberikan rekaman, kita mendengarkan, kita menelaah apa isi dari suatu materi tersebut, bisa. Dan juga bisa digunakan dengan luas. Tidak hanya satu orang, dua orang, tapi bisa digunakan untuk satu kelas ataupun satu sekolah. Kemudian di samping kelebihannya pasti ada kekurangannya. Misalkan kekurangan dari media rekaman ini antara guru dan siswa itu kurang bisa berinteraksi. Jadi interaksi antara guru dan siswa itu kurang. Kemudian tidak semua keterampilan itu bisa diterapkan dalam media rekaman saja. Serta yang ketiga, yang terakhir, yaitu kekurangannya dalam media ini biasanya siswa yang pandai akan merasa bosan. Jadi kalau diberikan rekaman-rekaman terus mereka akan bosan. Dalam ilmu Aswad ini memiliki 4 ruang lingkup atau 4 pembahasan, yaitu kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, serta kemampuan menulis. Dalam media pembelajaran dan dalam pengajaran ilmu Aswad ini memiliki 5 media yang kita klasifikasikan menjadi 5 media ya. Yang pertama yaitu lauha an-nutqi, yang kedua media gambar atau kartu bergambar, yang ketiga media rekaman, yang keempat itu percakapan 2 orang atau lebih, kemudian yang kelima yaitu menggunakan media bunyi. Yang pertama yaitu lauha an-nutqi, di mana di sini merupakan bagian artikulasi ucapan. Jadi kita mengajarkan kepada siswa bagaimana ucapan itu bisa keluar. Misalnya babun. Nah, babun. Kita mengajarkan babun, babun. Maka siswa akan mengetahui bagaimana keluarnya huruf ba itu, bagaimana keluarnya huruf alif tersebut. Kemudian kita mengucapkannya dan siswa mengulang-ulang. Kemudian yang kedua itu menggunakan kartu bergambar. Misal kita menyediakan gambar jeruk seperti ini ya. Nah, kita menyuruh siswa untuk menirukan ulang-ulang. Ini adalah burtukolun, burtukolun. Maka siswa akan mengetahui bagaimana bunyi itu dilafatkan. Ba, burtukolun, burtukolun.
Kemudian yang ketiga, dalam mengajarkan media aswat ini kita pakai media, kita mendengarkan siswa bunyi-bunyi hijaiyah. Jadi kita memberikan murotal atau seorang syekh membacakan huruf alif sampai H sampai yaitu dengan per huruf A, bata. Jadi siswa tahu, dia dengar menggunakan media aswat ini. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan media percakapan 2 orang atau lebih. Jadi misal kita menunjuk 2 orang siswa untuk melakukan suatu percakapan, maka siswa yang lain akan mendengarkan percakapan apa yang mereka gunakan, mereka berbicara tentang apa, maka siswa akan mengetahui dan mencoba memahami apa yang mereka percakapkan. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan media dengar. Kita ya seperti pelajaran istimak ya, jadi nanti guru menyiapkan memancarkan. Ya, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Nafia, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Imba Rukminingsih. Media pembelajaran media aswat dan kekurangan kelebihan pembelajaran media aswat. Yang pertama yaitu komponen pembelajaran aswat. Jadi komponen pembelajaran aswat di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu samawit. Sawamit. Apa sih sawamit itu? Dapat dikatakan bahwa sawamit yaitu bunyi-bunyi konsonan bahasa Arab. Jadi dalam mengajarkan bahasa Arab di sini harus mengetahui huruf-huruf samita atau konsonan. Huruf-huruf samita ini konsonan atau vokal yang merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi guru. Jadi guru di sini harus mengetahui bagaimana sih cara pengucapan huruf tersebut, makhrajul hurufnya, dan keadaan hams atau jahrnya. Jadi dalam bunyi-bunyi bahasa Arab, sawamit ini meliputi huruf ba, ta, dal, to, sama ba. Dapat dicek di makalah lebih luasnya. Dan selanjutnya yaitu huruf-huruf samita atau vokal. Bahasa Arab dilihat dari segi cara pengucapannya. Itu terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama yaitu sawamit waqfiyah yang meliputi huruf ba, ta, dal, po, bo, kaf, qaf, dan hamzah. Yang kedua yaitu sawamit majziyah yang meliputi huruf jim. Dan yang ketiga yaitu sawamit ihtikakiyah yang meliputi huruf fa, sa, zal, sa, za, so, zo, sha, kho, ha, ain, dan ha. Dan yang keempat yaitu sawamit anfiyah yang meliputi huruf mim dan nun. Yang kelima yaitu sawamit janabiyah yang meliputi huruf lam. Dan yang keenam yaitu sawamit tikroriyah yang meliputi huruf ra. Dan yang ketujuh yaitu sawamit sibhi syaitah yang meliputi huruf waw dan ya. Sedangkan dari tempat keluarnya bunyi huruf samitah ini terbagi menjadi 10. Dan mungkin langsung dilihat saja di makalah, itu sudah ada. Dan dari segi hams dan jaharnya bunyi-bunyi samitah itu terbagi menjadi 2, yaitu sawamit mahmusah dan sawamit majhurah. Dan yang kedua yaitu sawaid, yaitu bunyi-bunyi vokal bahasa Arab. Jadi di sini sawaid atau vokal bahasa Arab itu ada 6. Yang pertama yaitu fathah pendek, dhammah pendek, kasroh pendek, fathah panjang, dan dhammah panjang. Dan yang keenam yaitu kasroh panjang. Jadi untuk penjelasannya apa sih fathah pendek? Jadi fathah pendek di sini yaitu vokal yang timbul dari lidah bagian tengah digunakan. Letaknya itu di tengah mulut tidak bundar dan majhur. Jadi langsung dilihat saja ya teman-teman di makalah lebih jelasnya. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media pembelajaran aswat. Kelebihannya dalam modal pembelajaran ini yaitu yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan kekurangannya dulu ya. Kekurangan metode aswat di sini. Yang pertama yaitu guru itu membutuhkan kepribadian yang ulet. Jadi
membutuhkan guru berkepribadian ulet, telaten, dan kreatif. Karena dalam metode ini menggunakan metode drill. Apa sih metode drill itu? Jadi metode drill yaitu pengulangan bunyi ujar. Dan yang kedua yaitu syarat wajib guru yang mengajarkan aswat adalah menguasai mengenai segala aspek ilmu aswat beserta bagaimana cara mengajarkannya. Jadi guru di sini itu syarat wajibnya yaitu mengajarkan aswat, mengajarkan media pembelajaran aswat untuk mengenai segala aspek ilmu aswat beserta cara mengajarkannya. Yaitu pengajaran berjalan sangat lamban. Jadi kekurangannya media pembelajaran aswat ini mungkin pembelajarannya bisa berjalan sangat lamban ya. Karena bisa dikatakan pada setiap pertemuan itu hanya mengajarkan beberapa huruf saja. Maka bisa diprediksi secara umum itu membutuhkan 1 semester lebih untuk menyelesaikan huruf hijaiyah. Padahal di Indonesia pengajaran aswat tidak difokuskan seperti unsur-unsur bahasa Arab yang lain. Jadi ketika terkendala minimnya kemampuan dan penguasaan aswat, guru di sini itu dapat menggunakan media dengan memanfaatkan seperti rekaman video yang beredar di internet itu dapat digunakan. Kemudian di balik kekurangan itu terdapat kelebihan. Dan kelebihan ilmu aswat itu yang pertama yaitu siswa memiliki kemampuan yang baik tentang aswat, terutama bagaimana mereka melafalkan suatu bunyi bahasa. Jadi siswa di sini dapat mengetahui makhrajil hurufnya itu secara benar. Dan yang kedua yaitu siswa mendapat perhatian penuh dari guru karena guru berkonsentrasi pada siswa, bagaimana siswa berproses dalam kelas selama pembelajaran. Jadi guru di sini itu fokus kepada siswa dan itu dapat membuat siswa itu mendapat perhatian yang penuh. Dan yang ketiga yaitu metode ini telah terbukti efektif mencapai suatu tujuan pembelajaran al-aswat dan telah digunakan oleh banyak pembelajaran oleh guru bahasa Arab. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran aswat. Tujuan pembelajaran aswat itu ada 3 yang sesuai dengan jenis pengajaran bahasa, yaitu pengajaran perspektif, pengajaran produktif, dan pengajaran deskriptif. Pengajaran perspektif yaitu memperbaiki cara pengucapan siswa pada bahasa pertama atau mengubahnya ke cara pengucapan bunyi pada bahasa yang baru dipelajarinya. Dan itu berbeda pada jenis pengajaran produktif. Kalau produktif itu melatih kecakapan pelafalan bunyi huruf baru yang sama sekali tidak ditemukan dalam bahasa pertamanya. Dan jenis pengajaran yang terakhir yaitu deskriptif, mengenalkan siswa pada kaidah atau aturan tata bunyi yang ada pada sistem tata bunyi bahasa Arab. Dan jika dilihat dari tujuan 3 tadi itu memberikan gambaran bagaimana urgensi pembelajaran al-aswat dalam bahasa Arab. Dan apabila pembelajaran unsur bahasa itu tidak diperhatikan, maka perkataan yang dikatakan tidak akan mengerti oleh pendengar atau lawan bicaranya. Dan begitu pula dengan proses pembelajaran bahasa yang tidak memperdulikan sistem bunyi bahasa itu sendiri akan menyebabkan beragam kesulitan yang dalam pembelajaran bahasa tersebut. Ya, itu tadi penjelasan kami tentang media pembelajaran dalam pengajaran aswat. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.